Steno Ricardo nama suaminya, menikah dengan pengasuh anaknya sendiri atau baby sisternya itu bernama Susi. Di salah satu mall di Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa pengeroyokan itu terekam video dan viral di media sosial, Mas. Halo Sobat Deriku, balik lagi bersama kami tentu saja di reactionjapan.com. Ada cerita di balik berita. Ya tentu saja bersama kami lagi, berjumpa lagi di spesialis Zoom, yaitu Sergio Agasta dan teman saya Atta Halilintar. Hermansyah dong. Anda keluarga Hermansyah sekarang. Enggak ya, saya Ariston Tiawan. Oke. Kita lagi bahas apa saja nih beritanya, di highlight coba Mas. Oke, saya highlight ya. Ini kita nanti akan bahas berita-berita yang memang sekarang juga lagi jadi perhatian publik. Misalnya seperti SE Menak nih, Mas Bro. Yang kemarin juga sempat ramai kan diperbincangkan. Terus juga ada soal model Novia Amelia ya. Amelia ya. Nanti selengkapnya kita bahas di reactionjapan.com. Check it out. Oke Mas Aristo, kita bacain puncak berita nomor 5 pekan ini, yaitu tentu saja yang viral di media sosial manapun, Twitter, Instagram, Facebook, bahkan grup WhatsApp bapak-bapak atau keluarga. Pengajian apalagi ya. Iya. Jadi gini headline-nya. Menteri Agama atur pengeras suara masjid, Anwar Abbas, yaitu selaku Wakil Ketua Umum MUI, yaitu Anwar Abbas, jangan terlalu kaku, katanya seperti itu. Kita bacain ya. Jadi Wakil Ketua Umum MUI, yaitu Anwar Abbas, menyebut pihaknya setuju dengan aturan yang tertuang dalam SE Menak Eksek nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Nah, dia seperti ini, Pak Anwar bilang kayak gini, prinsipnya MUI itu setuju dengan adanya pengaturan tersebut, tapi jangan terlalu kaku dan juga jangan disamakan dengan semua daerah. Ya benar sih kayak gitu. Nah terus mungkin sebagai dalam peraturan tersebut perlu ada considerance yang mengatur dan memberi kelonggaran tertentu. Nah sebelumnya Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas ini menerbitkan SE 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara tersebut di Masjid dan Musola. Yakut menyebut suara teranyar sebagai pedoman demi menjaga keharmonisan masyarakat. Nih, tapi bro, yang bikin polemik di sosial media itu adalah ketika Pak Gus Yakut ini atau Gus Yakut ya. Gus Yakut ini Menak ini bilang atau menganalogikan bahwasanya azan ini dianalogikan sama dengan suara anjing atau gonggongan anjing. Jadi sehingga kaum masyarakat Muslim tertrigger ya, atau panas akan hal itu. Kenapa azan disamain dengan gonggongan anjing gitu loh. Padahal analoginya bisa dengan ritual ibadah agama lain yang menggunakan pengeras suara, tapi kenapa harus dengan itu gitu. Nah, terus Wakil Ketua Umum MUI ini menyebut pihaknya setuju, tapi ya jangan terlalu kaku, bener juga gitu. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau untuk di Anwar Abbas sendiri bilang kalau maksudnya kalau di berita ini jadi ada ini Mas, jadi jangan sampai semua diberlakukan sama. Aturan aturan Menak yang bukan aturan sih jatuhnya, itu kan himbauan ya sebenarnya. SE Menak yang soal pengeras suara itu jadi di daerah-daerah tertentu ya nggak perlu disamain lah, karena kan menurut dia kayak misalkan azan subuh itu katanya kan harus 10 menit sebelum azan tuh pengeras suara bisa dinyalakan. Tapi dia bilang kalau bisa ya ada rentang waktunya lah 15 atau 10, jadi jangan dipatok sampai cuman 10 menit gitu. Dan belum lagi ada salah satu daerah atau kelurahan atau RT yang keluarin komputer kecil itu semua warganya Muslim gitu loh, jadi nggak perlu jadi masalah. Nah itu kan benar juga kata Pak Anwar Abbas gitu, jadi memang sesuai dengan kelonggaran daerah tertentu ya. Ada komentar apa? Oke, coba Mas Bro, kita sebentar ya, saya bacain ya komentar untuk berita terpopuler nomor 5. Ini dari
Jimmy Najemi. Oke. Bilangnya gini, tenang aja Pak, aturan sejenis ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, tetapi tidak ada gunanya dan tidak berpengaruh. TOA tetap nyaring. Kementerian Agama hanya mempunyai kertas bertulis SE, tetapi tidak memiliki perangkat konkret untuk level pelaksananya. Contohnya, siapa aparat yang akan menertibkan dan menindak masjid-masjid yang TOA-nya nyaring. Terus apa sanksi hukumnya? Jadi SE sejenis ini hanya tong kosong. Ya sebenarnya yang tadi saya bilang, SE ini sebenarnya bukan aturan ya, lebih tepatnya kepedoman. Anjuran. Iya, anjuran. Tapi alangkah baiknya kalau sudah menjadi polemik senasional seperti ini, harus ada pendelegasian dari Menak itu kepada RT-RT ya, terutama dari kalangan lingkupan terkecil yaitu RT. Bahwasanya harus ada penyuluhan tentang bagaimana cara setting sound system, bagaimana cara memilih muazin atau muazin itu kan yang memberikan azan itu ya, yang melafalkan azan itu harus suara yang merdu, jangan yang fals, tapi jadi dikasih mic gitu. Jadi seirama dengan pedomannya dia ya, tidak hanya cuma mengimbau, tetapi juga ada langkah konkretnya. Pelatihan ya, penyuluhan gitu, secara pasti gitu gerakan. Oke ya. Sekiranya seperti itu, case close. Oke nih, Mas Bro. Tadi kan Mas Bro udah ngebacain berita terpopuler ke-5 di jpnn.com pekan ini, Mas. Ini sekarang kita masuk tadi soal SE Menak nih, sekarang beralih ke sisi entertainment, influencer ya, hiburan. Ya, ini soal Mbak Aurel Hermansyah dan keluarga. Maksudnya sama Mas Atta Halilintar, karena kan sekarang dia udah bersuami ya, suaminya Atta Halilintar. Jadi beritanya begini, Mas Bro. Seusai melahirkan, Aurel Hermansyah bilang begini kepada Atta Halilintar, bikin meleleh, beritanya seperti itu gitu. Jadi tulis kalau penyanyi Aurel Hermansyah membagikan potret sang suami Atta Halilintar melalui akunnya di Instagram. Dalam Instagram story miliknya, Aurel membagikan foto Atta tengah berbaring di dalam kamar perawatan. Putri sulung anak Hermansyah itu menuliskan kata-kata manis, so sweet gitu Mas, kalau anak sekarang bilang. Unyu lah ya, unyu gitu ya, apa sih bilangnya? Pucin gitu ya. Jadi menuliskan kata-kata manis yang syarat ungkapan kasih sayang untuk suaminya tersebut. Love you so much, Pak Atta Halilintar. Tulis Aurel, diikuti emoji hati melalui akun di Instagram. Pelantun hari bahagia itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang suami. Dia bersyukur karena Atta setia mendampingi sejak Aurel di persalinan hingga melahirkan gitu, Mas Bro. Jadi dibilang seperti ini, terima kasih selalu ada di samping aku, tutur Aurel. Adapun Aurel melahirkan anak pertamanya dari hasil hubungan dengan Atta di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Selasa, wah tanggalnya keren juga sih, tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Iya, karena memang sudah direncanakan itu, karena sesar kan, rencanakan akhir tahun segitu ya. Ya, tapi alibinya itu sesarnya itu karena memang menurut medis Aurel nggak bisa hamil secara normal katanya seperti itu. Tapi kebetulan ya akhirnya seperti itu dari jauh-jauh hari ya dipilihlah tanggal yang tepat, yaitu tanggal 2 bulan 2 ya 2022. Jadi Mas Atta ini kalau bisa dibilang nih suami siaga ya Mas Bro ya. Iya memang itu. Kalau Mas Bro gimana? Ya harus, itu kewajiban. Oh gitu ya. Oke, kira-kira ada komentar apa dari Sobat Negeriku? Oke, sebentar. Berita terpopuler nomor 4 soal Aurel ini. Ada komentar nih dari Ainun Syafitri. Dia lebih mendoakan untuk keluarga kecil Aurel dan Atta. Dia bilang sehat selalu Aurel dan baby A tersayang katanya.
Mas atau Mbak nih, soalnya nggak ada fotonya. Ainun Syafitri sih namanya beliau. Ya semoga juga kita ucapkan buat anak yang dilahirkan Aurel ya bisa berguna bagi nusa dan bangsa dan juga ya dalam keadaan sehat lah. Ya intinya sehat dan menjadi manusia yang bermanfaat. Amin. Oke, case close ya. Nah, tadi kan berita terpopuler nomor 4. Sekarang ke 3. Ya. 3. Siap. Mau gimmick susah ya kalau 3. Ini berita terpopuler nomor 3. Jadi beritanya setelah tadi kita bahas Aurel, sekarang kita soal aksi pengeroyokan, Mas. Oke, jadi, itu juga sempat berita di mana-mana ya. Jadi judulnya seperti ini, Bribtu Rehen diseret debt collector, Kombes Supriyadi ungkap pesan tegas Kapolda, siap-siap saja, tulisannya seperti itu. Judulnya seperti itu, Mak. Jadi Bribtu Rehen, 26 tahun, seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Pali, diseret dan dianiaya sejumlah debt collector di salah satu mall di Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa pengeroyokan itu terekam video dan viral di media sosial, Mas. Rehen mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Sumsel pada Selasa tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Laporannya bareng nih sama kelahiran anaknya, Mbak Aurel, Mbak Aurel dan anaknya Mbak Aurel dan Mas Atta ya. Jadi disebutkan gini, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Supriyadi menyebut kasus tersebut masih dalam penyelidikan Subdit 3 Jatandras di Reskrimum Polda Sumsel. Supriyadi menegaskan pihaknya masih menyelidiki penyebab dari tindak pengeroyokan itu. Pada dasarnya, kata Supriyadi, pemegang wewenang yang bisa menarik kendaraan dari tangan pemilik adalah pihak leasing. Ada yang namanya jaminan fidusia bahwa pemilik kendaraan juga masih punya hak yang sama. Kendaraan boleh ditarik dari yang bersangkutan setelah ada putusan pengadilan, terang Pak Supriyadi. Pak Supriyadi mengatakan dahulu debt collector memang banyak memanfaatkan tenaga kepolisian untuk menarik kendaraan, tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi, Mas, kata Pak Supriyadi. Jadi lebih lanjut, jika ada kesalahan yang dilakukan terlapor, dia harus bertanggung jawab. Maksudnya dalam kasus pengeroyokan ini ya. Apabila ada penghasutan dan lain sebagainya, tentu akan diproses juga. Ada yang namanya pasal 170 KUHP tentang kasus pengeroyokan, kata Supriyadi. Supriyadi juga mengungkapkan pada Selasa tanggal 22 bulan 2 atau 22 Februari, sejumlah orang mengatasnamakan perwakilan dari sebuah PT lah selaku penagih mendatangi Yanduan Bid Propam Polda Sumsel dan berencana membuat laporan. Namun rencana tersebut belum terlaksana karena masih ada syarat yang kurang. Terkait upaya yang dilakukan kedua pihak, Supriyadi mengungkapkan bahwa kepolisian Polda Sumsel mempersilahkan hal tersebut. Laporan ke Propam ya silakan juga, kami lihat faktanya terkait oknum polisi yang dilaporkan. Jika terbukti bersalah, ya akan kami tindak. Tapi yang jelas di sini ada kalau memang ada pengeroyokan juga jadi delik pidana ya, Mas Bro ya. Ya, karena kasus seperti ini sebenarnya banyak juga dialami sama warga-warga di Indonesia khususnya ya. Tapi nggak tercuat di media gitu, hanya beberapa saja. Ini salah satunya seperti ini gitu. Tentu saja banyak yang terjadi faktor-faktor kriminal gitu. Potensi-potensinya banyak sekali. Nah, ini saya lanjutin yang tadi ya. Jadi karena tadi juga di judul ada soal pesan tegas Kapolda, pesannya seperti ini yang disampaikan Pak Supriyadi. Bapak Kapolda Sumsel sudah menyampaikan komitmennya untuk menindak siapapun anggota yang membuat kesalahan. Oke. Nah, ya, ada komentar apa aja? Kira-kira. Saya bacain ya komentar berita terpopuler ketiga di jpnn.com ini ya. Jika memang posisinya tidak salah, membuat laporan adalah tindakan yang tepat supaya dapat diputuskan statusnya menurut hukum.
Sedangkan bagi pihak debt collector, tetap profesional dan prosedural dalam bekerja agar terhindar dari gesekan kepentingan. Ya, tapi kita berharap juga persoalan ini bisa selesai melalui jalur hukum ya. Mudah-mudahan tidak perlu itu ada pengeroyokan lanjutan atau aksi balas atau apa gitu ya. Karena seadil-adilnya itu ya proses hukum di meja hijau ya, wakil Tuhan mungkin dibilang. Oke. Yes, close. Oke Sobat Negeriku, kita sudah sampai ke puncak berita pekan ini nomor 2. Oke. Nah, headline-nya seperti ini. 5 fakta kasus model Novia Amelia yang diduga bunuh diri. Ada yang baru. Jadi sebelumnya ini kasus Novia Amelia ini kan beberapa tahun silam dia sempat kasus mabuk-mabukan ya, atau overdosis, terus ditangkap polisi. Terus sekarang ini belum lama ini, tahun ini viral karena dia Mendiang Novia Amelia itu jatuh bunuh diri, yang diduga bunuh diri dari gedung apartemen Kalibata City. Ya, bunuh diri seperti nah. Ternyata setelah ditelusuri lebih dalam sama kepolisian, terdapat 5 fakta yang memang harus kita simak sama-sama. Yang pertama, itu Novia Amelia itu ditegur sama security. Jadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan itu Kompol Ridwan Soplanit mengungkapkan security apartemen melihat seorang perempuan duduk di jendela kamar lantai 8 sekitar pukul 5. Jadi subuh-subuh ya. Sebelum bunuh diri gitu ya. Ya, sebelum bunuh diri. Dia nongkrong di jendela gitu loh. Di balkon. Ya kan, security sempat berteriak agar perempuan yang diketahui Novia Amelia itu untuk jangan di pinggir jendela, harus menjauh dari jendela. Nah, namun teriakan dari security itu tidak diindahkan sama model majalah dewasa tersebut ya. Pada waktu yang sama, kata Pak Ridwan itu, pada waktu yang sama perempuan itu menjatuhkan diri ke lantai dasar di tempat parkir yang saat ini jadi TKP. Jadi ketika diteriakin jangan dekat jendela, harus menjauh dari jendela, dia malah lompat gitu loh. Nah, lalu yang kedua faktanya adalah Novia Amelia itu tinggal sendiri Mas ternyata. Dia bernama itu. Nah, General Manager apartemen Kalibata City itu namanya Bu Martiza Melati itu bilang gini, mengatakan Novia Amelia merupakan penyewa di hunian tersebut. Novi sudah lebih dari 1 tahun menghuni apartemen tersebut sebelum ditemukan tewas. Model itu ternyata berada di seorang diri di kamar, dalam kamarnya itu. Nah, dia bilang gini, yang kami tahu tinggalnya sendirian, yang kami tahu katanya gitu. Terus fakta ketiga, tewas dengan kondisi hanya memakai pakaian dalam. Nah, waktu itu ketangkap juga dengan pakai pakaian dalam kan. Ya, sekarang tewasnya dengan pakaian-pakaian dalam juga. Nah, Kanit Reskrim Polsek Pancoran AKP Abdullah mengatakan Novia Amelia ditemukan tewas dengan kondisi hanya memakai pakaian dalam. Mayat wanita dalam kondisi memakai pakaian dalam dan bra berwarna putih gitu. Nah, itu Pak AKP Abdullah bilang seperti itu kepada wartawan. Terus yang keempat, bersikap normal. Martiza mengatakan Novia Amelia tak pernah bergelagat aneh selama menjadi penghuni. Oke. Nah, dia bilang biasa aja, nggak ada hal-hal yang mengarah kematian gitu. Atau dia berlaku aneh seperti apa gitu ya. Ya, depresi atau apa nggak ada gitu. Nah, terus yang terakhir, Novia Amelia itu diduga depresi. Novia Amelia diduga melakukan aksi bunuh diri itu karena mengidap depresi dan penyakit skizofrenia yang akut, dia bilang itu. Jadi fakta-faktanya seperti itu Mas Bro. Tapi sebenarnya perlu juga tapi nggak pernah. Cuman memang udah korban meninggal. Tapi yang menarik soal ini ya, kenapa dia bisa depresi, sebenarnya itu bisa dikaji atau diusut atau apa. Itu sempat. Cuma memang sempat ngasih tahu kalau ternyata ada luka-luka lebam gitu loh. Sebelumnya di tubuhnya sama dibuka gitu. Cuma memang barangkali untuk kepentingan atau pihak keluarga juga atau apa keberatan atau untuk menjaga itu ya. Menjaga ya, karena juga udah mendiang juga kan, sehingga tidak dilakukan lebih dalam dari kenapa alasan Novi bisa depresi seperti itu. Barangkali juga ada kebijakan tertentu barangkali ya Mas Bro ya. Iya, yang itu kita nggak tahu ya, maksudnya yang ditutupi sama kepolisian maupun pihak keluarga. Oke, kita doakan aja supaya mendiang Novia Amelia ini di sana di alam kubur dia mendapat taman-taman yang indah gitu. Walaupun kita nggak tahu ya gimana mereka si mendiang tersebut beramal baik atau beribadah dengan baik. Yang kita tahu adalah hal-hal yang buruk aja gitu. Oke. Ada komentar apa dari
Sobat Negeriku? Ini saya bacain berita terpopuler ke berapa tadi? Dua ya. Kedua ya. Dari yang almarhum Novi Amelia. Jadi dari komentarnya dari Pak Budi Hermanto, dia bilang tragedi manusia. Oke. Ya pokoknya memang kejadian ini sudah terjadi ya. Ya kita cuma bisa mendoakan. Yang tadi Mas bilang. Benar. Kalau biar arwah mendiang bisa diterima di sisinya gitu kan. Terlepas apapun kita doain beliau. Setuju, oke. Case close. Nah, oke. Mas, sekarang kita sudah sampai puncak berita nomor Wahid. Menuju puncak ya beritanya. Nomor satu di pekan ini ya. Ini sempat viral sampai dari pekan lalu sampai pekan ini, mungkin sampai pekan depan masih sempat viral. Headline-nya seperti ini. Lihat video pernikahan ex suami Mawar Afi, yaitu Afi itu kan ajang pencarian bakat waktu itu ya, sempat tenar dengan babysitter. Mbah Mijan bilang gini, tubuhnya diselimuti energi. Wah, mantap. Jadi gini, penyanyi Mawar Afi kini sedang menjadi buah bibir pasca video mantan suaminya itu, Mas, Steno Ricardo nama suaminya, menikah dengan pengasuh anaknya sendiri atau baby sisternya itu bernama Susi. Dan ini viral, ya kan? Terkait video pernikahan tersebut, Mbah Mijan turut memberikan komentar. Paranormal kondang ini, Mbah Mijan ini, bro, ini mengaku melihat ada energi aneh yang ada pada diri Steno, dia bilang gitu. Hanya saja Mbah Mijan tidak menjelaskan lebih detail di akun Instagram miliknya. Dia bilang begini nulisnya, nggak sengaja lihat video mantan Mawar, tubuhnya diselimuti energi aneh, mungkin saja energi kebahagiaan, karena baru married. Ya, dia bilang energinya energi bagus nih, karena energi kebahagiaan kan, karena baru married kan. Orang baru married kan otomatis hawanya seneng gitu loh. Oh gitu ya Mas Bro ya. Saya juga OTW. Kalau Anda belum ada energi apa-apa karena belum married kan. Ya makanya saya langsung OTW, KUA mana yang deket di sini. Ya, saya setuju dengan Mawar Afi. Enggak. Enggak tahu juga. Oke. Terus dia ngomong gini, Mbak sudah lama nggak pernah lihat gosip artis dan kaget saja pas lihat video pernikahan Steno. Nggak sengaja jodoh memang misteri katanya gitu. Meski begitu, Mas Bijan itu umurnya sekarang kan 37 tahun. Ini mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua gitu. Kira-kira nih, Mbak Bijan melihat aura apa yang ada di dalam tubuh Steno Ricardo ya, mantan suami Mawar Afi itu ya. Itu penasaran kita ya. Nggak tahu, barangkali Mas Bijan pas lagi menerawang, barangkali ya. Saya kan cuma bisa menebak-nebak. Barangkali ketika menerawang Mbah Mijan sembari nyanyi menuju puncak gemilang cahaya. Iya. Tapi itu hits banget loh dulu lagunya. Anda kayak ini ya, kayak apa namanya, binatang-binatang di malam hari. Apa tuh? Krik. Ya namanya juga usaha. Iya, seperti itu, Bro. Ya, ada komentar apa nih soal berita viral ini? Karena memang menuai sorotan, apalagi ini ada bumbu-bumbu soal lengkap lah ini atau apa gitu kan. Ada mistiknya, ada entertainnya, ya kan? Jadi banyak juga nih yang berkomentar. Ini salah satunya komentar datang dari Bapak Yudi. Jadi dibilang gini, yang penting Mbak Mawar bangkit dan semangat untuk menata masa depan yang lebih sukses, jaga kesehatan, jaga keselamatan, harus makin cantik, makin sukses. Cantik sih emang Mbak Mawar. Sekarang setelah kejadian, setelah berita-berita ini lagi heboh, baru sadar ya? Saya suka baru sadar ngelihat di Instagram gitu. Cantik Mawar. Ya, mungkin baby sisternya lebih memuaskan. Nggak tahu, tapi saya cuma bisa. Soalnya saya belum ngelihat yang babysitternya. Saya udah ngelihat. Di filter waktu di makeup itu kan saya ngeliat video fotonya di japanen.com itu memang cantik ya. Tapi ketika tidak memakai makeup, ya baby sister pada layaknya baby sister. Akun Instagramnya? Cari aja
hashtag gitu, hashtag Mawar Raffi atau apa. Saya dapatnya Mawar Raffi-nya doang, tapi cantik. Anak berapa ya? 2 apa 3? Ya, itu apa namanya? Mungkin ya si Mawar Raffi juga lagi diselamatkan ya dengan dimatikannya orang-orang yang tidak berguna dalam hidupnya, terus diberikan lagi nanti ke depannya orang-orang yang lebih manfaat buat hidupnya dia gitu. Lagi diselamatkan lah. Begitu juga si suaminya juga lagi diselamatkan juga. Ya, sama-sama lah semua. Ya, kita doakan semoga mereka semua bisa bahagia lah. Ya, pasti bahagia sih. Amin. Ya, pasti bahagia. Termasuk Mbak Mawar kan. Oh iya. Ini Mawarnya bukan inisial ya. Biasa kan kalau di berita-berita kriminal sebut saja Mawar. Ini Mawarnya memang Mbak Mawar. Mbak Mawar namanya Mawar asli ya. Atau dikenal dengan Mawar Raffi. Mawar Raffi. Oke, itu tadi berita terpopuler pertama ya. Dan saya sangat seru-seru ya berita kali ini. Tidak ada yang berita yang berduka dan lain-lain gitu. Alhamdulillah gitu, senang. Apa yang favorit? Kalau Mas Bro. Favorit ini ya Menteri Agama itu, blundernya Menteri Agama. Mungkin beliau salah kata soal azan disandingkan dengan gonggongan anjing atau apa. Mungkin dia salah ini. Karena menurut saya pribadi, Menak itu mempunyai intelektualitas tersendiri karena Pak Jokowi milih beliau kan menjadi Menak pasti punya faktor X tertentu gitu. Ya tapi ya mungkin salah ngomong aja gitu, salah menganalogikan. Itu yang paling favorit. Kalau Anda Mas Bro? Saya berita terpopuler aja lah yang pertama karena soal Mawar. Sampai saya nge-searching Instagram Mbak Mawar meskipun saya belum follow sih. Saya cuma ngeliat-liat aja. Mungkin bisa alibi ke sana gitu ke rumahnya untuk meliput atau biar yang lain sih. Tapi menarik sih cuma. Oke. Ya istilahnya buat ngurang-ngurangin sabun di rumah Bro. Maksudnya biar bersihin badan gitu kan? Iya gitu. Karena kan biar gak kucel-kucel ini kan? Iya. Karena sabun harus digunakan pada tempatnya itu badan ya. Oke. Cair kan? Ya. Kita tutup saja ya pekan ini ya. Semoga bermanfaat berita-berita ini, reaksi-reaksinya ini. Terus jangan lupa Sobat Negeri untuk komentar terus di akun YouTube kita. Terus follow semua sosial media kita dan jangan lupa di-share juga ya. Kalau ada salah-salah kata dari kami, tolong pasti. Pintu maaf sebesar-besarnya. Oke, para sahabat negeriku. Oke. Saya pamit. Saya Sergio Agesta bersama. Saya bukan Atta Halilintar. Yaitu Aristoteles ya. Aristoteles, kami pamit semua. Sampai jumpa pekan depan. Bye.